Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medical Shock dan kita akan membahas tentang patofisiologi dari BPH ya atau benign prostatic hyperplasia ya. Tapi kita harus tahu dulu ya definisi dari BPH itu apa ya. Yaitu BPH itu adalah benign ya. Benign itu berarti kan dia jinak ya, dia bukan tumor ganas ya, tumor jinak dan prostatik ya. Berarti kerenannya tuh di kelenjar prostat dan hiperplasia. Hiperplasia itu adalah kondisi patologis ya yang dimana selnya itu terjadi proliferasi sel ya, proliferasi sel yang abnormal sehingga yang menyebabkan terjadinya kelenjar prostatnya itu membesar ya karena terjadi hiperplasia ya, makanya dibilangnya itu benign prostatic hyperplasia dan ini merupakan tumor jinak ya tadi ya. Saya ulang lagi, ini merupakan tumor jinak ya. Kalau tumor ganas itu namanya adalah kalau ganas itu namanya itu dia namanya CA prostat ya atau kanker prostat ya. Kalau misalkan tumor ganas. Nah, itu dilihatnya dengan apa? Dilihatnya dengan histopatologi ya. Nanti bisa dilihat tuh ya sel-selnya mitosis ya. Itu juga bisa metastasis ke organ-organ lain dan semacamnya gitu kan. Ya, itu untuk definisi sedikit ya untuk membandingkan BPH dengan kanker prostat. Ya, ya. Mungkin kemudian untuk epidemiologinya, epidemiologinya itu dia paling banyak pada usia tua ya. Pada usia tua ya, di atas 50 tahun atau di atas 80 tahun, dia tuh semakin tinggi usianya misalkan, semakin banyak ya yang terjadi BPH ya. Jadi itu ini banyak sekali ya di lapangan ya dan harus hati-hati dan kita harus bisa mendiagnosisnya. Kemudian ini untuk, etiologinya nih ya, etiologinya itu ada 2 ya simpelnya, ada penuaan usia dan faktor hormonal ya, ini etiologinya. Nah, kita pertama-tama, ke penuaan usia dulu ya. Kalau penuaan usia itu kalau semakin tua ya, pasiennya ya, terutama pada laki-laki kan, ini kan laki-laki kan ya, itu akan mengalami pembesaran pada prostat ya, karena itu kan BPH ya, benign prostat hiperplasia, yang di mana tuh kenanya tuh di zona transisional ya. Zona transisional tuh apa? Zona transisional tuh kalau misalkan ini ya saya kasih gambarnya juga tuh, itu berada di dalam dekat-dekat, uretra ya, dekat-dekat sama dulunya uretra, dia di sekitaran tengahnya dari prostat yang dimana tuh dia situ mensekresi cairan prostatnya itu ya, itu sekitar 5%. Tetapi kalau misalkan terjadi pembesaran ya, terjadi hiperplasia ya, dan gangguan hormonal itu akan meningkat ya, meningkat menjadi 75% ya pada zona transisionalnya. Jadi hiperplasia tuh pada zona transisional sehingga terjadi BPH ya. Jadi dia bisa menekan ke dalam dan bisa menekan keluar juga ya pada kelenjar prostatnya ya. Sehingga kan terjadinya penekanan pada zona periuretral ya. Dan juga penekanan di luar kan akan terkena nervus dan lain-lainnya kan. Nah, untuk faktor hormonal ya. Faktor hormonal itu disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon androgen. Apa tuh androgen ya? Testosteron dan dihidrotestosteron pada pria ya gampangnya ya. Yang disebabkan oleh ini nih ya, utamanya nih, ini bintangnya. Disebabkan oleh peningkatan enzim alfa reduktase ya. Yang dimana tuh enzim alfa reduktase tuh dia mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron. Jadi dia di sini nih ya, dia kayak kan dia sebagai enzim ya, sebagai kok itu enzim untuk mempercepat perubahan ya kan, mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron sehingga yaitu dihidrotestosteronnya jadi meningkat dan testosteronnya jadi menurun ya kalau pada usia tua juga kan, sehingga nanti dihidrotestosteron tuh ya akan berikatan dengan ini ABP, apa nih ABP, androgen binding protein ya, androgen androgen binding protein. Nah, kalau misalkan berikatan ya sama androgen androgen binding protein itu akan berikatannya tuh di reseptornya itu di nukleus ya, di nukleus pada itu ya, androgen binding proteinnya di selnya, yang di mana tuh dia akan menghambat apoptosis pada sel-sel yang ada di prostat ya, terutama pada sel pada zona transisional ya. Sel apa tuh? Sel luminal dan sel basal. Jadi tuh sel luminal dan sel basal nih ya, saya kasih fotonya, itu berada di sekitaran di dekat-dekat membrana basalis itu dia ya, sel luminal dan sel basal. Dan lama-kelamaan tuh sel luminal dan sel basal tuh akan mensekresi berbagai gen-gen gitu ya atau faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya hiperplasia prostat. Makanya tuh dibilangnya tuh BPH ya. BPH, benign prostatic hyperplasia, yang dimana tuh nanti pada pemeriksaan fisik nanti akan teraba massa kistik ya biasanya ya. Kemudian karena ini ya hiperplasia prostat juga dan karena tadi ya karena
pembesaran pada zona transisional juga akan menekan zona periuretra ya. Itu tuh yang di sekitaran pas kita berkemih itu kan ada gitu ya. Ini kan dari vas deferens ya ke uretra ya. Itu kan melewati glandula prostat ya. Sekitaran situ tuh ada zona periuretra ya. Yang dimana tuh akan terjadi obstruksi saluran kemih ya. Obstruksi saluran kemih yang dimana kalau misalnya kita mengalami refleks miksi atau berkemih itu akan terjadi retensi urin ya, retensi urin dan inkonsistensi aliran urin ya. Kalau terjadi inkonsistensi aliran urin, ya nanti urinnya tuh akan melemah ya. Jadi karena dia urinnya tuh kayak udah ditahan ya, udah ditahan di vesika urinaria sehingga urinnya tuh pancarannya lemah. Jadi urinnya tuh dikit ya yang keluar, urinnya dikit dikit ya yang dikit yang keluar ya. Jadi urinnya dia pancarannya lemah lemah gitu ya, dribbling gitu. Nah, untuk retensi urin ya, ini akan menumpuk nih ya di vesika urinaria kan karena dia susah banget kan karena prostatnya membesar kan di lokasi anatomisnya sehingga terjadi mekanisme kompensasi ya pada vesika urinaria ya sehingga terjadi kontraksi dan dilatasi pada ini ya kalau pada musculus vesika urinaria itu namanya musculus detrusor ya. Harus tahu nih, wajib tahu musculus detrusor. Ya, pada musculus detrusor itu akan terjadi kontraksi yang berlebihan ya karena kompensasi kan buat ngebantu untuk urinnya itu keluar kan biar bisa berkemih atau kencing gitu kan sehingga tuh urin yang keluar tuh sedikit ya, urin yang keluar tuh kan sedikit sehingga sering BAK dan harus mengejan ya karena dia susah kan terjadi obstruksi dan tidak puas biasanya pasiennya tuh merasa tidak puas karena urinnya yang keluar tuh cuma sedikit gitu kan, buang air kecilnya sedikit. Nah, untuk komplikasinya apa ya, komplikasinya nanti kalau misalkan sudah terjadi secara kronis ya itu kan terjadi hipertrofi vesika urinaria, nih bahaya ya. Kemudian nanti kalau misalkan terjadi kontraksi dan dilatasi berlebihan pada musculus detrusor itu akan menekan ya pada nervus, harus tahu dulu nih ya, yang harus tahu nih ya, ini namanya HIPD ya. Kemarin udah ya di materi kemarin yaitu hipogastrik, pelvic dan pudendal ya. Sehingga terjadi aktivasi nociceptor ya, terjadi transmisi, modulasi dan persepsi nyeri ya yang ada di otak ya di korteks somatosensorik dan sistem limbik ya sehingga terjadi refleks nyeri ya, ini akan terjadi nyeri ya, yang dimana tuh namanya tuh disuria. Apa tuh disuria? Ya berarti di nyeri sariaka, disuria gampangnya. Dan kalau nama itunya sih nama awamnya sih ayang-ayangan sih ya, gitu. Nah, nanti pas pada pemeriksaan fisik kita bisa menemukan ya nyeri pada regio suprapubik. Kenapa suprapubik? Karena di situ ada vesika urinaria ya. Kalau misalkan kita giniin, nah ini kan vesika urinaria kan sini ya, ini suprapubik kan. Nah, itu nyerinya kan pada vesika urinaria bisa ya karena ada ISK mungkin atau apa kan dan lain-lain bisa ada atau nyerinya itu pada nyeri ketok ginjal ya CVA costo vertebral angel ya gitu ya dia nih namanya nyeri pinggang sih kalau misalkan masih di anamnesis ya ada nyeri pinggang apa oh ada oke bisa jadi BPH ya. Nah, untuk retensi urin ini ya alirannya terjadi retrograde. Apa tuh alirannya terhambat ya backflow kan obstruksi saluran kemih juga sama kan itu kan terjadi komplikasinya apa? Oh, komplikasinya itu banyak sih ya, ini hati-hati sih kalau tidak ditangani dengan cepat akan menyebabkan terjadinya hidroureter atau hidronefrosis. Jadi dia ureter sama ureter itu kan ini ureter nefrosis itu ginjal, berarti kan dia akan terjadi pembesaran ya, pembesaran pada ginjal dan ureternya ini bahaya ini kalau misalkan tidak ditangani dengan baik. Untuk komplikasinya ya, komplikasi terjadi urolitiasis ya misalkan terjadi batu pada saluran kemihnya ya gitu kan. Gitu. Bisa pada kalsium oksalat atau kalsium sulfat sih biasanya disebabkannya. Nah, aliran backflow itu juga akan menyebabkan terjadinya urinnya itu kan itu ya ke atas ya ke ureter ya. Kemudian ke ginjal juga kan. Nah, itu hati-hati tuh kalau misalkan pada wanita itu dia kan sering apa ya? Wanita itu kan lokasi anatomisnya kan pendek ya itunya ureternya sehingga terjadi rawan ISK kan. Nah, itu kan terjadi kolonisasi bakteri itu biasanya E. coli ya karena E. coli itu dia flora normal ya dan banyak sih. Jadi ini hati-hati ya. Sehingga ketemu tuh sama sel PMN kan, ketemu sama sel PMN ya biasa sih sel makrofag dan lain-lain ya. Reaksi inflamasi akut ya sehingga terjadi sel PMN, sekresi sitokin, prostaglandin, interleukin ya sehingga terjadi inflamasi lokal. Nanti prostaglandin akan mengaktifasi di hipotalamus anterior ya pusat termoregulasi kan sehingga terjadi KDRT kan kalau rubor tumor ya nyeri edema dan lain-lainnya kan sehingga terjadi disuria juga dan juga inflamasi lokal sehingga akan terjadi komplikasi ya nih hati-hati pada ISK nih ya bisa terjadi
komplikasi pada ISK bisa sistitis, prostatitis, uretritis, pielonefritis, tapi ya ini biasa sih jarang sih kalau misalkan ditangani dengan cepat ya gitu. Kemudian terakhir ya, untuk obatnya apa ya? Medikamentosa. Medikamentosa kita kasih terapi 2 obat sih paling bagus ya kalau dari penelitian dan lain-lain. Itu kita kasih 5 alfa reduktase inhibitor. Apa tuh? Vidu ya, Vidu, gampangnya Vidu. Apa tuh? Finasterid dan dutasterid sih. Dutasterid kalau misalkan tidak ada finasterid, itu yang dimana tuh eh, dia tuh menghambat enzim 5 alfa reduktase sehingga testosteron ke dihidrotestosteronnya tuh bakal dihambat ya. Jadi tidak dibikin tuh banyak-banyak dihidrotestosteronnya. Jadi dia akan mengurangi terjadinya penurunan pada proliferasi selnya sehingga menurunkan angka resiko terjadinya hiperplasia prostat begitu atau menurunkan pembesaran prostat sih ya. Dan untuk doxazosin itu apa tuh? Dia alpha 1 blocker. Obatnya apa aja? Obatnya itu adalah PTD apa tuh? Prazosin ya, prazosin, terazosin sama doxazosin yang dimana tuh dia kan alpha 1 blocker kan dia berarti kan ngeblok pada otot polos ya. Ya ini khusus itu dia ngeblok pada otot polos vesika urinaria, di otot polos ureter dan polos pada glandula prostat yang dimana situ kan dia epitelnya transisional. Jadi dia ngehambat gitu kan sehingga yang dimana nanti dia kontraksi terus vesika urinarianya sehingga terjadi relaksasi dan insya Allah nanti urinnya bisa keluar dengan normal ya kan untuk simptomatis sih dia. Jadi kita kasih doxazosin dan finasterid ya untuk kalau finasteridnya itu kesimpulannya itu untuk menurunkan pembesaran prostat. Kalau doxazosin itu untuk mengurangi kontraksi pada vesika urinaria dan ureter dan glandula prostat agar gerakannya tuh lancar gitu kan intinya gitu ya. Ya sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan suka bisa komen, share, and subscribe ya. Terima kasih.